Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki tafsir surah Al-Fatihah dan selesai di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya segala pujian hanya milik Allah semata, dan keterpujian Allah Azza wa Jalla dalam segala hal dan keadaan, baik pada zatnya, pada nama-namanya, dan pada sifat-sifatnya. Dari segala sifat yang kita ketahui, itu adalah keterpujian di atas keterpujian. Dari segala nama dan dari segala zat yang ada pada dirinya. Kemudian kita memasuki ayat setelahnya, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, ini kita sudah menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sifat Rahman, sifat rahmat Allah Azza wa Jalla secara menyeluruh, baik yang taat maupun yang kafir. Dan adapun sifat Rahim, sifat rahmat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman dengan dirahmatinya dengan di atas ketaatan dan merasakan lezatnya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita memasuki hari ini di tafsir Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di sini ada dua bacaan yang dibolehkan. Boleh kita panjangkan Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin, tidak panjang mimnya. Jadi ada dua bacaan yang dibolehkan. Boleh misalnya yang dibacakan oleh imam kita Maliki Yaumiddin. Ada juga bacaan Maliki Yaumiddin. Itu dua-duanya dibolehkan, tapi yang lebih layak, yang lebih pantas untuk Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dibacakan imam kita, yaitu dipendekkan Maliki Yaumiddin. Apakah ada perbedaan makna? Ada perbedaan makna lebih dalam. Kalau Malik, kerajaan, tapi masih bisa ada kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, kerajaan yang tidak ada kerajaan yang setara dengannya. Itu lebih tinggi kerajaannya, lebih mulia, dan itu lebih pantas bagi Allah SWT. Tapi ketika seseorang membaca Maliki Yaumiddin, itu dibolehkan. Kenapa? Karena adanya riwayat. Karena dalam Al-Quran, baik bacaan, makna, maksud dan tujuan itu tidak boleh seseorang sembarang berbicara. Harus ada riwayat dari Nabi. Termasuk bacaannya, bahkan bacaan riwayat yang paling banyak adalah Maliki Yaumiddin, dengan bacaan yang panjang. Tapi kalau dari segi makna, maka dibaca pendek itu jauh lebih utama. Apa makna dari Maliki Yaumiddin? Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Apakah Allah hanya menguasai hari pembalasan saja? Hari kiamat, Yaumiddin ini hari pembalasan, dan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi nama dari nama-nama hari akhir banyak. Salah satunya adalah ini, Yaumiddin, hari pembalasan, Yaumil Qiyamah, Yaumut Taghabun, banyak sekali. Al-Kuwirat, kemudian Yaum Yatasa'alun. Banyak sekali dari nama-nama hari kiamat. Salah satunya adalah Yaumuddin. Apa dari makna Yaumuddin? Kata para ulama, Yauma yadinu tudan, adalah seseorang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia dibalas dengan yang lebih baik. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan dibalas dengan yang setimpal. Adapun dari makna Malik atau Maliki Yaumiddin,
yang menguasai hari pembalasan adalah Allah. Lebih nampak kerajaannya di hari kiamat daripada kerajaannya ketika di muka bumi. Sebagaimana kita melihat raja-raja kerajaan Allah Azza wa Jalla, Allah sebenarnya raja baik di dunia maupun di akhirat, di hari ini dan di semua hari, bahkan di hari kiamat. Tapi kenapa Allah di sini mengkhususkan pada hari kiamat? Kata para ulama, karena kerajaan Allah di hari kiamat itu jauh lebih nampak daripada seketika di dunia. Kalau di hari kiamat tidak ada lagi kerajaan dan raja. Kalau di dunia masih ada Raja Namrud, ada Raja Salman, ada raja-raja yang masih banyak raja, baik secara pakaian, secara ajudan, dan secara kekuasaan yang ada pada dirinya, baik dari istananya dan segala macamnya. Tapi di hari kiamat tidak ada lagi. Tidak ada seseorang yang mampu menolong orang lain. Tidak ada syafa'atus syafi'in. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat bagi orang-orang yang ingin memberikan syafaat. Tidak ada lagi pakaian-pakaian kerajaan. Kenapa? Karena seseorang ketika dibangkitkan dari kubur, jadi ada turun hujan di hari kiamat, ketika telah meleleh semua isi-isi langit, jatuh para bintang, terguling semua yang ada planet-planet itu, laut bagaikan air yang mendidih, kemudian menggulingkan semua isi langit dan bumi, terpecah terbelah isi langit, sehingga terjadilah hari kiamat besar, ditiuplah terompet, kemudian kita semua di alam kubur itu diadakan hujan. Dari hujan itulah ketika terbelah sudah muka bumi, kita akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya jagung. Jadi ada air yang menumbuhkan kita sehingga kita bangkit. Akhirnya ketika kita bangkit, semuanya kembali kepada Allah. Semuanya inilah yang dikatakan pada mahsyar. Tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Artinya di situ nampak tidak ada lagi kerajaan. Dan semuanya datang kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang kaki dan telanjang badan. Tidak disunat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah manusia pada saat itu tidak saling melihat antara laki-laki dan perempuan, di mana dia tidak berpakaian?" Apa kata Nabi? Tidak ada lagi manusia yang memperhatikan hal itu. Karena dahsyatnya, karena luar biasanya perkara pada hari itu. Akhirnya semua menghadap kepada Allah. Dan semua orang berdiri selama 50.000 tahun. Dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat, dan matahari jaraknya sekitar 1 mil. Sehingga di sana di padang mahsyar orang berkeringatan. Ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ada yang keringatnya setinggi lutut, ada yang keringatnya setinggi pinggang, ada setinggi bau, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal kebaikan yang ia lakukan di muka bumi. Tapi ada orang yang diberikan naungan. Salah satunya adalah orang yang dimana hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berpisah karena Allah. Maka dari itu kalau kita ingin termasuk orang-orang yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah jadikan hati kita terpaut dengan masjid. Jadikan kita mencintai saudara muslim kita, yang kita saling bersama karena cinta karena Allah, dan saling berpisah karena cinta juga karena Allah. Itu salah satunya. Dan ada 7 golongan yang orang dinaungi. Dan salah satu lagi naungan adalah kita menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Siapa yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran, itu akan menjadi 2 cahaya seperti awan. 2 naungan awan di hari kiamat ketika matahari didekatkan. Inti dari di sini dari makna Maliki Yaumiddin, Allah merajai hari pembalasan. Di sini menunjukkan Allah melapaskan secara khusus karena pada saat hari kiamat lebih nampak kerajaan Allah. Padahal secara makna Allah memang maha merajai hari pembalasan, tapi Allah juga raja dari semua hari. Bukan hanya hari pembalasan, tapi semua hari Allah adalah raja di atas raja. Tapi kerajaan Allah di hari pembalasan adalah kerajaan yang lebih nampak
baik dari segi zat, segi pakaian, tidak ada lagi pada hari itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ketika dikatakan di dalam Al-Quran, limanil mulkul yawm, siapa akan memiliki kerajaan ini, ketika Allah bertanya kepada semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan, mereka serentak mengatakan lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah semata, penguasa pemilik yang maha merajai hari ini. Ini pertanyaan Allah di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, ketika Allah telah datang menghadap kepada mereka untuk dibalas. Siapa yang melakukan kebaikan diberi kebaikan yang lebih baik dan ujungnya surga, dan siapa yang melakukan kejahatan dibalas dengan yang setimpal dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, dan ujungnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dari makna Maliki Yaumiddin, Allah Maha Raja di hari pembalasan. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah lebih nampak kerajaannya di hari pembalasan daripada di hari dunia ini. Mengapa? Padahal Allah adalah raja di semua hari. Padahal Allah adalah raja di semua hari. Dan seseorang balasannya di sini menunjukkan Allah mengingatkan kita bahwasanya pentingnya berbekal. Dunia, kata Ali bin Abi Thalib, adalah yaumul amal bighairi hisab, laisa lahu hisab. Dunia adalah waktu beramal, tidak ada hisab. Tidak ada seseorang dibalas dunia. Tapi hari akhirat, yaumul hisab laisa lahul amal. Di hari kiamat itu tinggal hari pembalasan, tidak ada lagi amalan. Maka dari itu banyak yang menyesal di hari kiamat. Ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya mau beramal soleh. Kata Allah, apa lagi? Tidak boleh lagi. Seseorang kalau sudah dimatikan sudah mati. Kalau sudah hari kiamat dibangkitkan, maka tidak ada lagi hari untuk beramal. Maka dari itu hendaknya kita, ayat ini mengingatkan kita untuk kita menanam di hari menanam. Hari ini adalah hari menanam, yaitu di dunia, dan insya Allah kita akan memanen di hari kiamat. Siapa yang mau, kata para ulama, man zara'a yazra', barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Siapa yang menginginkan memanen di hari kiamat dan tidak menanam di dunia dengan kebaikan-kebaikan, jangan pernah berharap. Man faqada syai' la yu'ti, barang siapa yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak memiliki tanaman, la yu'ti, maka dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Bagaimana dia bisa memanen? Tidak pernah menanam, mau memanen, bagaimana caranya? Maka dari itu semoga ayat ini mengingatkan tentang kerajaan Allah Azza wa Jalla, dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita berbekal untuk hari kiamat, hari yang dimana lagi tidak ada seseorang tidak bermanfaat harta dan bendanya, kecuali harta dan bendanya yang dia jadikan sebagai ladang ketaatan di dunia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.